hari ini. Itu kesannya ditawar pakai pengalaman. Ya makanya kita langsung saja menuju ke arah drafting phase. Mereka sudah menutup ke arah Joy, Valentina, Matilda. Wow, di sisi seberang kiri Teles Amor ditutup. No Kaja dan no Pakito for Cars. Ini adalah sebuah band yang benar-benar valid banget untuk mendinai bagaimana pergerakan dari XP lanernya Cars. Karena sering banget dengan Pakitonya dia bisa melakukan cut wave yang begitu jauh. Tapi dengan hal seperti ini tentunya akan membuka Edith yang begitu powerful juga bagi Auditizi. Gak cuma Edith, Fredrin terbuka, Fanny terbuka, lalu masih ada banyak hero yang akan diperebutkan. Bahkan kalau kita mau ngomongin Baxi Angela, Masih juga ada. masih terbuka. Dan bahkan ini juga kita harus melihat di mana data sempat berbicara. Walaupun Turtle Mania, ini kita melihat tidak ada nama atas Vincent. Gak ada sama sekali. Tidak ada di Turtle Mania. Tapi War Terminator, ini Vincent dan juga Super Ken hanya terpaut 2 poin saja. Nah makanya waktu di regular season kita kaget semuanya. Kalau turtle rate-nya Vincent itu 16,7%. Ya. Tapi Lord rate-nya 100%. Dan itu sebelum ketemu sama Onyx yang MSC. Onyx line up. Onyx, MSC line up. Yang dimana masih dengan gigihnya mereka mempertahankan 100% match rate. Dan bahkan aku tadi sempat bertemu orang tua Super Ken yang benar-benar seluruh keluarganya mendukung secara langsung di arena. Have fun, enjoy tante, om, adik-adiknya dari Super Ken. Have fun, enjoy. Karena ini Keluarganya dia, adik, yes. support system dari keluarga. Support system dari keluarga. Dari season sebelumnya juga udah datang ya. Iya, jadi Sampai bener-bener. Dan aku terasa yakin ya. ada papanya Cars juga. Iya, Bapak Karena Kars di sana harusnya. papanya Cars itu selalu datang juga loh. Wah, Iya, berarti harusnya memang Bapak Kars tuh di sana, papanya Kars. Iya. ya. dukungan orang tua itu memang sangat amat, aduh. Ini adalah bukti nyata kalau Indah. misalnya sekarang esports for everyone Ya. Betul. punya jenjang karir, bisa berkarir dan bersinar. Dan bahkan mereka menunjukkan profesionalitas ini. Bahkan siapapun nanti yang akan menuju ke babak M Series itu adalah representatif Indonesia. Dan itu lupa yang itu. terbaik tentunya. Yes, dan tentunya RBL Solo menjadi membawa hoki sepertinya dengan lolos ke babak playoff MPL Season 12. Ini adalah kali ketiga Rebellion Zion dapat berlaga di MPLI. Dan hanya Swelo yang sudah bermain 3 kali di 3 Oke. kesempatan mereka masuk ke MLI. Ya karena hanya akan ada top 6 dari Indonesia yang akan menuju ke babak MPLI nantinya. Masih bulan depan, jadi tenang aja teman-teman, ya kan? Lagi-lagi ke draft, sekarang Rebellion Zion sudah mengamankan langsung menuju ke arah Beatrix. Dan ada Edith, ini dia, satu pick yang udah sempat kita bahas sebelumnya. Bahwa Edith sangat powerful sekali ketika berada di tangan dari Auditizi. Tapi pertanyaannya, apakah benar-benar akan ada di tangan dari Auditizi? Itu belum tentu. Kenapa aku Karena bilang? bisa jadi akan ada di tangan Cars. Yes, that's right. Akan ada di tangan Cars dan ini bahkan menjadi sebuah keuntungan dari Rebellion. Tahu nggak kenapa? Karena dia membuat flexible pick Ya. untuk seorang Edith. Edit, ini cukup banyak possibility-nya. Bisa ditaruh di posisi XP, roamer pun bisa untuk Auditizi. Apalagi kita tahu dengan efek sisi yang dimiliki sama Edith, ini cocok juga dengan playstyle dari Auditizi sendiri. Ya, dan jangan lupakan juga kalau Angela mid lane bikin Flask of Theosis itu kayak ya udah tinggal tungguin turtle kedua muncul. Iya. Dia clear wave di mid, dia juga clear wave di XP. Dia juga bakal lebih cepat untuk mengaktifkan herd guard-nya Yap. dalam keadaan yang sangat-sangat krusial. Iya, betul. Fredrin di ban dengan tujuan agar nanti tidak akan ada match up yang setara, tapi masih ada Marty sebenarnya. Dan masih ada banyak sih juga, bisa dibilang kita ngelihat Akai juga udah 2 kali muncul di match yang sebelumnya. Jadi tentunya kemungkinan tank jungler bisa dimainkan oleh Rebellion begitu besar di game yang pertama. Tapi Atlas akan ditutup terlebih dahulu. Hero power dari Ki juga. Yap. Dan tidak melupakan bahwa Ki dengan Lolitanya yang sekarang lagi terbuka, lagi available. Apakah ini akan merupakan satu band lagi menuju ke arah Ki? Apalagi kalau kita berkaca untuk Kadita, kayaknya ada beberapa kali kita melihat kayak Kaditanya dilepaskan aja nggak sih untuk Ki? Iya. Jadi ini mungkin agak sedikit berbeda. Dan bisa jadi entah hero utility, entah hero healer juga masih bisa dibawakan oleh Ki karena mereka pun pernah membawakan Paramis Florin gameplay. Oke, tapi keputusan yang membuat flexible pick
di first phase mereka itu ternyata menutup hero Vincent dari segi jungler tanknya. Tapi masih ada Martis kali ini. Masih ada Lancelot. Iya. Jadi tidak harus takut, masih ada Lancelot. Dia tidak harus terlalu terburu-buru untuk bisa mendapatkan jungler ya. Dan bahkan di sisi dari kanan, mereka kehilangan sisi Chorizo sebagai power dari samping. Dan ini terbuka untuk Terizla. Iya, ini kayaknya jadi free pick buat Terizla nggak sih? Tapi aku malah mikir Cars ini kayak nge-bait sesuatu loh dengan Yuzong. ban terhadap Xbox. Exactly, Yuzong yang masih terbuka dengan bebas atau bahkan Khalid. Ingat, Rebellion Zen memang belum memunculkan hero tersebut. Tapi siapa yang tidak bisa menebak bahwa 2 minggu untuk belajar Khalid adalah hal yang memungkinkan. Betul, dan masih terbuka juga untuk Terizla sendiri. Jadi ini cukup banyak pilihan untuk dari sisi XP sendiri dan Grok. Halo Om Wawa, Halo Mawa. Grok. Dan Om Muncul. Mawa itu punya satu concern Momo-chan. Oh. Entah mengapa, ketika Grok yang akan ditaruh di arah EXP lane, Om Mawa berprasangka kalau itu akan cukup berat untuk tim yang membawanya. Setuju, aku sebenarnya cukup setuju sih dengan statement tersebut. Kalau Profesor? Oh, XP lane ya, dia memang cepat untuk clear wave, tapi one way ticket. Iya. Dan dia urusan untuk split push nggak bisa menjalankannya dengan maksimal. Betul, Beda betul. sama beberapa hero, let's say kayak Benedetta bahkan yang saat ini masih available juga. Ini bisa dibawakan juga loh. Dan dengan Grok XP ini jadi nggak terlalu efektif untuk memainkan rotasi dan juga Oke. menculikan dengan wall charge di area Apakah belakang. kita akan melihat Leomord muncul dari Vincent? Karena Leomord dan juga Angela akan sangat mengerikan, tapi Martis tetap akan dipick untuk Vincent dan satu hero lagi akan menuju ke arah Uranus. Oke, mid lane, Shuelo dengan Angela. Kali ini akan direspon seperti apa untuk sisi dari kanan dan bahkan kita melihatnya kalau Grok ini di XP. Kalau aku lihat tadi di arah Rob dan karena ada Uranus yang sudah di pick off dari sisi kiri, Dairot bagus. mereka benar-benar membuka adanya sosok menurut gua pribadi mending Yuzong. Yuzong, Kenapa gua bilang gak usah Dairot? Mereka punya Baxia. Mereka punya Baxia. Baxia ini ketika ditempel akan sangat bisa memberikan Uranus pressure yang keras. atau kita melupakan satu hal, Digi dan juga Bruno. Digi, Bruno. Gameplay ofensif dari Shiva dan juga Super Key. Oke. Dan hal itu sempat mereka bawakan ketika berada di regular season. Dan mereka snowballing banget dari early game sehingga membuat Bruno-nya unggul hampir 7.000 gold. 7.000 gold loh. Iya. That's the point. Digi. Wow, Bruno Digi mereka mainkan. Mereka bermain dengan agresif kali ini. Oke, gold lane pressure, kita udah sering banget lihat hal tersebut. Masalah utamanya adalah Angelanya mau respon kayak gimana. Nah. Karena dia berperan sebagai mid laner, bukan sebagai roamer. Betul. Dan hal tersebut yang mungkin akan menjadi PR bagi sosok dari Auditizi. Harus dia loh yang memakan dari alarm time bomb-nya. Wah. Karena kalau bukan dia, nggak akan ada orang lagi yang bisa untuk take the damage di area gold lane early game. Oke. Tapi ya itu bakal jadi PR ya. Masalahnya sekarang, Bigetron mereka bawa Digi. Salah satu anti sisi yang cukup berbahaya, tapi bisa jadi pedang bermata dua. Karena Digi ini juga mudah untuk ditumbangkan oleh pemain-pemain dari Rebellion. Karena kita tahu mereka membawa Martis di sisi junglernya. Selain menuju ke babak selanjutnya, ini juga menjadi pembuktian. Apakah Auditizi akan bisa menghentikan Bigetron atau sebaliknya? So, MPL Playoff, mana tepuk tangannya? Let's go to the lane of down. El Matadore yang akan membimbing 4 pemain dari Rebellion, sang banteng biru. Yang masih menjadi ancaman untuk sang robot. Ini akan menjadi penentuan game pertama. Game pembuka yang akan membuat kedua belah tim tentunya bisa diuji dari segi ketangkasan. Alright, bahkan melihat ada 2 cutting yang cukup memanas, membuat seorang Chorizo agak cukup ketar-ketir. Sedikit terlambat untuk melakukan rotasi dan bahkan sedikit terlambat untuk melakukan cover terhadap permainan dari Bigetron Alpha. Super Ken dipaksa di depan sana, bakal coba dicuri begitu saja tapi Super Ken sabar. Ketika satu invasi gagal, ini dia cukup disiplin. Mereka reset, mereka nggak mau lebih lanjut lagi. Kenapa? Karena Auditizi harus meng-cover Ice Hammer di area top lane. Oke, tapi dari sisi emblem tim Rebellion Zone cukup menarik. Karena ada 3 B. Ya, ada 3 untuk Wilderness Blessing, Wilderness rotasi Blessing. yang akan dimainkan di area river. Teritorialnya bagus banget untuk melakukan teamfight di sana. Dan jangan lupakan juga ada 2 trill di sana juga. Jadi ini akan membuat early damage dari Rebellion Zen mungkin sedikit lebih ada daripada Bigetron Alpha. Namun harus diingat kembali bahwa di sini Shiva dan juga Super Key akan bermain dengan super ofensif. Alarm time bomb-nya yang harus dimakan sebanyak mungkin sama Auditizi.
Dan mungkin Silent Robe adalah item yang paling bagus untuk sedikit mendinai magical damage yang dimiliki sama Digi di early game. Oke, AudiTZ, mantan timnya. Di recall tas-tas di depan sana langsung depan muka dari mantan timnya sendiri. Ya, dan memakan semua time bomb ya yang dikeluarkan oleh Ki di area atas. Ini memang lebih memaksakan AudiTZ untuk bisa nge-cover Ice Hammer terlebih dahulu sambil nanti mungkin ada satu turret yang akan pecah. Dan masalahnya sekarang AudiTZ apakah dia akan lebih berfokus untuk melakukan inisiasi ke arah Super Key terlebih dahulu atau hanya membiarkan saja Super Key-nya mereka akan lebih berfokus untuk numbangin CV secara instan. Oke, ini agak cukup unik. Kita biasanya melihat di mana dari sosok Super Cat ternyata dia bottom lane bukan cuma dipaksa begitu saja. Terdeteksi tidak bisa di-cover. Super Cat seorang diri tadi menemani dapatkan first blood. Decimate. Super Cat tertangkap dalam jebakan Rebellion Zion. Wow, dan itu timingnya benar-benar pas banget ketika Turtle pertama muncul. Dan bahkan sekarang Bigetron Alpha, mereka masih punya chance sebenarnya untuk melawan kontes. Tapi apakah Sorizo mampu untuk menahan waktu yang cukup lama? Sembari lihat AudiTZ sudah mulai bergerak dan menutup pergerakan dari seorang Super Cat. Ya, siapa sangka kalau tiba-tiba Swallow merelakan flickernya hanya untuk menabrak satu babak shield United. Dan ini Worth it. benar-benar worth it banget karena first blood-nya pun terjadi. Tercipta dengan instan dan cepat. Yap, dan dalam prediction menuju ke arah 3 suara untuk Rebellion Zion dan 3 suara untuk Bigetron Alpha. Oh, seri ya. Seri ya? Seri ya, 3-3 kali ini. Dan bahkan para pasukan dari Bigetron Alpha, mereka di arah bottom lane agak sedikit tertinggal. Dan ini agak cukup unik. Bigetron Alpha, mereka menghadapi HS Amor yang sedang berada di strong lane-nya. Yang biasanya Rebellion Zion selalu membuat HS Amor adalah weak lane. Dia nggak pernah di cover, dia dibiarkan seorang diri. Iya. Tapi kali ini, lihat AudiTZ, dia berkutat di arah top lane. Mau aku bisa bilang karena ada draftnya dari Bigetron Alpha juga yang memaksa AudiTZ. Yes benar, dan bahkan kita lihat HS Amor benar-benar menjadi strong lane dari para pasukan Rebellion Zion. Bahkan kali ini, rotasi yang harusnya dibuat oleh Super Sorizo agak cukup terhambat, Profesor. Ya, dan buat sekarang Super Sorizo mau nggak mau harus lebih memprioritaskan untuk melakukan clear wave minion terlebih dahulu. Yang pertama agar nggak kalah item, nggak kalah level juga yang lebih penting. Dan yang paling jadi PR untuk dari Super Sorizo adalah urusan cepet banget ini Uranus. Untuk urusan clear wave minionnya, apalagi dia bawain Brave Smite, jadi dia nggak gampang untuk tumbangkan. Malah menurut aku nggak hanya dari Sorizo saja sih, Be. Ini bakal jadi PR kalau Bigetron Alpha, mereka tidak secepatnya juga melakukan pergerakan ke area bawah. Setidaknya membuat dari seorang Uranus ini biar nggak terlalu banyak dapetin pasifnya. Alright, dibalik itu semua lihat invasi terjadi kembali di arah jungle dan milik dalam Bigetron Alpha. Di sana ada Retribution dan bahkan Vincent kali ini mendapatkan tanpa ada Retribution Super King. Dia memberikan retribution terhadap sosok dari Uranus Scars. Ini mendapatkan keuntungan yang sangat maksimal ketika Vincent memiliki retribution di arah Turtle yang kedua. Sedangkan dari Super Ken, lihat dia gak memiliki purple buff, dia gak memiliki retribution, Momochan. Iya, ini bakal jadi bahaya, tapi AudiTZ. Oh my god, what are you doing? Kali ini gagal dan bahkan Super Key mau tidak mau mengeluarkan flickernya. Memang agak cukup sulit dan kalau sosok dari Digi ini, Momochan, kalau yang dilihat, dia mau nggak mau lebih penting mengeluarkan source skill-nya dulu dibandingkan time journey-nya, Profesor. Tapi kalau dilihat dari early game kayak gini, jatuhnya nggak ngasih pressure sama sekali loh untuk temen-temen dari Rebellion Zion. Ya itu, makanya jadi pertanyaan juga apakah memang DB Gator mereka mau bermain dengan tempo yang selama ini dan ngebuat CV dapetin timing yang cukup banyak untuk farming yang terlebih dahulu. Jadi lagi lebih ngikutin rhythm dan juga tempo yang dibawakan sama Rebellion Zion. Ya, ritme yang slow tempo, Rebellion Zion nggak mau bermain dengan buru-buru. Bikinan Alpha di sisi lain dengan si Halberd yang diamankan sama Super Sorizo. Dengan tujuan untuk memotong regen HP dari Uranusnya itu sendiri. Karena untuk gerakan 4-man move masih belum ada gerakan galak dari Bigetron Alpha. Mereka pelan banget. Bigetron Alpha ini cukup unik ya. Dia salah satu tim yang barbar dan bahkan lihat Kals. Dia mengcutting 2 wave di sana. Membuat para pasukan Rebellion Zion memiliki waktu untuk invasi ke arah jungle dari Bigetron Alpha. Aduh, retribution akan terjadi kali ini. Dan bahkan Vincent membuat Super Ken kembali gak mendapatkan purple buff-nya. Dimiskinkan. Wow. Ini yang udah aku sempat bahas. Apakah memang dari Bigetron Alpha mereka akan membiarkan Kars seenak itu nge-cut 2 laning di area mid dan juga area bawah
Sehingga nanti posisi dari seorang Swallow ini bisa untuk nge-push landingnya. Oh, bahkan lihat di arah top lane mereka yang berada di dalam posisi terpressure. CV kembalikan keadaan, lihat damage yang diberikan terlalu sakit. Decision making yang sangat baik dari CV. Maka coba dipasang menuju ke belakang. Super Ken, masih ada Vincent melepaskan dirinya dari jeratan Reverse Time. Membuat para pasukan dari Bigetron Alpha, Conceal Gaming coba terjadi. Mereka mencoba untuk melakukan invasi di arah top lane sebagai bentuk perlawanan. Membuat Bigetron Alpha kali ini nggak bisa nembus lebih dalam karena clear-nya sangat cepat dan Summer di sana punya power clear dan Turtle perfect. Mampukah didapatkan Rebel Legend atau sebalik? Iya, kedua Retribution masih available untuk kedua belah jungler. Dan masalahnya Sorizo udah memberikan informasi bahwa Kars sudah melakukan inisiasi perlahan tapi pasti. Tapi CV pun mendapatkan banyak banget momentum untuk bisa menjebol satu turret pertama untuk Bigetron Alpha tanpa ada gangguan dan Super Ken sudah mulai terlihat di area rivernya kali ini. Oke, udah mulai terlihat tapi para pasukan dari Bigetron Alpha mereka mencoba untuk mengadu Retribution. Kars udah mulai ditandain oleh Swallow dan terreset kembali. Membuat Super Ken akan memancing ke arah Turtle-nya dan Vincent punya power satu level di atas pasukan Bigetron Alpha. Super Ken harus mundur ke arah belakang. Dia bisa terlalu sakit di depan sana. Maka coba di-handle begitu saja karena Harkat. Lihat mereka membuat Super Ken mundur ke arah belakang. Soningan pun terjadi dan bahkan Wolsey hampir saja menumbangkan Vincent. Vincent still survive dan runner up party from Headsamor. Belum bisa menumbangkan CV. Bigetron mampu membayang time, mampu membuat Vincent sekeratul maut dan gagal untuk menginvasi ke arah Turtle. Tapi semua ini tidak bisa terlalu lama ditahan Bigetron. Karena bedanya, Super Ken nggak punya power healer. Berbanding terbalik dengan Rebel Legend, lihat Vincent berstandby kali ini dengan posisi yang cukup prima. Iya, dan ini bakal jadi marah bahaya kalau memang Super Ken-nya bisa di take down terlebih dahulu oleh pemain-pemain dari Rebellion Zion. Auditizi sudah siap untuk melakukan zoning ke arah jungle yang dimiliki oleh Bigetron Alpha dan Rebellion mendapatkan perfect turtle. Perfect turtle, Profesor. Perfect turtle dan juga perfect rotation dari dua orang sekaligus. Kars dan juga Vincent. Dengan invasi jungle-nya membuat Super Ken agak sedikit ketinggalan level dan ketinggalan levelnya cukup jauh loh. Bisa 2 level nanti on the way. Untuk sekarang dengan 1 poin kill yang diamankan Rebellion Zion. Ini adalah 1 poin kill yang memang membuat mereka mendapatkan snowballingnya. Tapi dengan Shiva yang memenangkan match up antar god laner-nya. Setidaknya ada 1 gap yang perlu dikejar lagi sama Rebellion Zion. Menumbangkan Shiva atau Super Key. Oh, surprise attack. Bahkan Flicker telah dikeluarkan oleh para pasukan dari Bigetron Alpha. Untuk menyelamatkan dirinya karena dia tahu dia bakal bisa dipegangin oleh Zero Vincent. Super Ken masih menyelamatkan dirinya. Di balik itu semua dominasi yang harusnya di tangan Bigetron tidak terjadi. Bisa dibilang planning dari Bruno Digi kali ini agak cukup gagal di early-nya Profesor dan juga Momochan. Iya, aku nggak ngeliat pressure yang biasanya dibawakan oleh adanya Bruno Digi di lane-nya sendiri. Dan bahkan Flicker sering banget digunakan oleh Super Key. Oh my god, mereka mau tivat kembali, masih ada Titan Reach. Super Key gak bisa terlalu dini menyelamatkan dirinya, tapi Vincent diselamatkan oleh para pasukan dari Revolution. Swallow save the day, Hardguard is in the right time. Dan membuat para pasukan dari Bigetron Alpha, mereka harus mundur ke arah belakang dan bahkan Vincent akan coba untuk buying time. Oh, dia nampaknya respect dengan damage yang diberikan oleh seorang Sorizo. Apakah dengan flicker yang digunakan terlalu cepat, Prof. KB? Ini ngebuat tentunya Bigetron Alpha sudah mulai terbaca oleh Rebellion Zion. Atau jangan-jangan time journey-nya memang sengaja dipicu. Agar nanti ketika set up team fight selanjutnya, apalagi di area war, mereka nggak punya yang namanya time journey. Tapi di satu sisi lainnya aku melihat bahwa memang ada satu pemain yang dari tadi nggak ikut team fight, tapi benar-benar safe banget positioning-nya. Super Moreno. Dia masih mampu loh untuk melakukan deliver damage, tapi jangan lupakan juga bahwa targetnya itu nggak bisa untuk frontliner. Dia harus benar-benar targeting menuju ke arah backliner. Dan target satu-satunya yang paling bijak adalah Headsamor. Swallow juga oke sih. Swallow juga boleh. Swallow masih oke sih kalau menurut aku, tapi lihat. Tapi kan Swallow nggak muncul di dalam team fight. Dia Iya. akan hadir dengan global presence Global nantinya. presence-nya aja ya. Yang akan mungkin terlihat di minimap. Dan sementara Vincent sudah mulai melakukan inisiasi. Semua map bakal coba dibuka oleh pemain dari Rebellion Zion. Iya. Tugas menjadi dari seorang Auditizi dan juga Kars yang kali ini sudah mulai melakukan distraction ke arah Sorizo di area mid-nya. Oke, Super Ken akan sangat dibutuhkan retribution dia di sini karena Vincent dia punya power sangat lebih. Dia punya hard guard. Kars masih bertahan, tanda hard guard kali ini masih available. Auditizi memancing arah Super Ken. Damage terlalu sakit, bahkan berhasil mendapatkan 1 point kill. Super Sorizo menjadi korban yang sama. Di balik itu semua adu retribusi akan coba terjadi. Super Ken sakit atau mau bahkan Super Moreno. Saturday. Dia berhasil menumpahkan Vincent di saat yang tepat. Runner up pasti for nothing. Seperti akan coba ditumbangin. Berhasil mendapatkan double kill. Tapi para pasukan dari Bigetron Alpha tetap mendapatkan Lord. Super Moreno membuat Vincent ter-take down. Dan Super Ken
free terhadap Lord dengan retribution-nya. Satu buah astral recall yang begitu penting dari Super Moreno karena itu sebenarnya posisi Super Ken juga udah di ujung maut, Be. Dan ditambah dengan critical damage dari Shiva, ini nggak boleh dilupakan. Untuk sekarang, Cars mungkin masih bisa membadani, tapi makin menuju ke late game, ini Shiva udah pasti bakal mempersiapkan yang namanya Malefic Roar. Dan itu akan mendobrak habis bagaimana lini pertahanan dari hero-hero frontliner yang ada di Rebellion Zen. Iya. Sehingga mereka harus ada trade damage yang seimbang. Kalau nggak ada trade damage, aku merasa di sini Big Hero Alpha akan sangat-sangat diunggulkan. Apalagi mereka punya prolong time fight-nya. Mereka punya satu time journey. Dan itu akan membuat durability dari Big Hero Alpha makin lebih kuat. Oh my god, Cars bakal coba ditabrak begitu saja di arah mid lane. CV masih terlalu kuat. High Sour belum terdeteksi. Para pasukan dari Bigetron Alpha mereka mencoba untuk membayar sedikit utang yang cukup jauh. Akhirnya dipegang hingga 1.700 gap yang tadinya lebih dari ini. Ya, comeback sekitar bisa dibilang ya tadinya agak-agak sedikit swing ke arah kanan gara-gara Lord. Iya. Tapi ternyata dengan beberapa kali kita melihat takedown point kill dari Rebellion Zen. Hal ini yang membuat Bigetron Alpha kayaknya agak sedikit turbulence dari segi gold leadingnya. Super Ken memang sudah mengamankan satu buah Guardian Helmet. Sehingga untuk winning condition setidaknya akan ada yang bertambah satu pick off. Oh, yakin mereka menuju ke arah Cars? Really? Langsung putar balik. Itu nggak bijak kalau menurut aku pribadi. Pertama dia masih punya hard guard. Kecuali dia cuma mau mainin poking ke arah Cars, dia tukar dengan inner itu oke. Iya. Tapi kalau tadi terlihat ya seperti dia ingin mendapatkan satu buah poking kill atas Cars. Atau karena ya info tidak ada Purify sehingga all in ke arah Cars adalah jawaban yang tepat. Kita Iya. tahu di sini Baxia akan memotong 50% regen dari siapapun targetnya yang diberikan Mark. Tapi memang bikin Alpha kelihatan jelas. Mereka mau bermain secara objektif, mereka mau dapetin turret inner di area bawah tadi. Sehingga memang Cars dipukul mundur oleh pemain-pemain dari Bigetron Alpha. Oke, rumput yang di bagian mid lane ini akan menjadi rumput yang begitu penting untuk teman-teman dari Bigetron Alpha, baik Rebellion Zen. Karena dua-duanya untuk hero utility, ini aku lebih megang Bigetron Alpha. Ada Digi, ada Novaria, dua-duanya bisa buka map. Ya. Sementara untuk Rebellion Zen harus ada badannya Cars yang membuka rumput tersebut. Jadi play defensifnya Rebellion Zen, walaupun mereka unggul dari segi gold, mereka nggak bisa bermain dengan ngecamp atau hiding in the bush. Hiding in the bush kayaknya bukan Semuanya sebuah jawaban. dibuka. Karena bukan sebuah jawaban pertama. Ketika mereka mau main hiding in the bush, salah masuk bush saja sebelum point kill mereka udah ketemu time bomb. Ya. Sebelum point kill, ingat. Dan bahkan seperti kata Profesor KB, dia harus ngebuka pakai Audi. Ataupun ke arah Cars, Ya dua itu. sosok yang sangat penting Ya, sekarang. dan ingat rumput mid lane, tembok mid lane lebih tepatnya, itu nggak bisa dilewatin sama Edith dengan Primal Wrath. Flicker bisa, ultimate nggak. Dan ini dia, Lord yang kedua. Cukup penting Cimomo untuk saat ini. Yap, perlu Karena- timing yang pas juga sih, Be. Exactly, timing. Gimana caranya Bigetron Alpha untuk tarik ulur? Nah. Coba paksain semua ultimate source dari Rebellion Zen untuk keluar duluan. Dan Alright. Rebellion Zen juga harus aware dengan posisi dari Super Moreno. Oke, walaupun kalau ngomongin aware dengan posisi Moreno, tapi untuk ngegapai dia itu terlalu jauh. Ketika dia terlalu jauh, gak bisa di following up, dia akan menjadi malapetaka untuk Rebellion itu sendiri. Kalau mereka kehilangan satu Cars aja, itu team fight akan ditaruh sama Bigetron. Karena Bigetron memang planningnya dengan line up draft yang mereka miliki ini adalah tabrak gaming slow boy. Jadi nggak ada yang bisa dilakukan Rebellion Zen selain melakukan bait. Selain melakukan bait dan mereka harus coba gimana caranya if CV ini bisa dipegangin kakinya. Tadi balik itu semua Vincent Sakaratul Maut. Akan coba adu retribution atau tidak ada one shot. Tidak didapatkan Vincent. Gagal mendapatkan retribution. What the retribution from Super Ken. Mundur ke arah belakang mencoba diganyang oleh para pasukan Rebellion Zen. Sang banteng biru kali ini kehilangan power mereka di arah jungler. Lord Terminator kali ini harus tunduk lutut oleh seorang Super Ken yang memang berada satu tingkat di atas Vincent. Wow, Lord Terminator yang sempat menjadi title yang disematkan ke Vincent dan berkali-kali kita lihat tim fight di Lordnya Rebellion Zen. Super Ken, what are you doing Super Ken? No my god, apa yang terjadi? Masuk terlalu dalam, terlalu terburu-buru. Sedangkan lihat Lord masih bergerak dengan sangat bebas. Super Ken terlalu lama untuk hidup kembali di Swallow. Terdeteksi posisinya, bakal coba dipaksa. Flicker, mencoba untuk menyelamatkan dirinya. Swallow masih bisa bertahan dengan adanya recall di depan sana. Tapi para pasukan dari Rebellion dengan Lord yang sudah enhance, kayaknya mereka bisa dibilang tidak terlalu untung. Karena mungkin akan hanya mendapatkan sampai sisi inner doang. Mereka tidak bisa mendapatkan base karena mereka tidak punya Super Ken. Di depan sana para pasukan dari Bigetron Alpha. Instannya bisa one shot. Berhasil menutup dari Cars. Audi TC akan menjadi korban kedua. Bigetron Alpha mengamuk. Dan pasukan Bigetron berhasil mendapatkan 2 poin
point kill di saat Lordnya belum tumbang. Terlalu banyak gerakan tambahan dari Big Hero Alpha dan juga Rebellion Zion. Padahal Lordnya masih berjalan di area bawah. Dan stacknya dari Shiva udah bener-bener lengkap banget. Udah Iya. full stack. Dari tadi dia bener-bener free hit banget di belakang dan punya Demon Hunter Sword. Vincent dalam ancaman. Demon Hunter Sword itu bukan hanya menjadi ancaman tapi juga ada Balance of Despair di tangan Sorizo. Promo Sword seperti dari belakang. Retribution dikeluarkan. Hesamo! ditabrak. Point of Nature Saturday tapi fokus sekarang biasanya nggak boleh apa terjadi sih di depan sana. Lihat masih ada Retribution dan Big Front memaksakan kemenangan di game yang pertama atas sang Banteng Biru. Ternyata sang robot tidak ingin disetir oleh mantan personil timnya. Dan dibuktikan begitu saja di game yang pertama. Permainan tempo yang cukup pelan oleh pemain-pemain dari Big Hero Alpha ternyata memiliki planning yang jauh lebih baik di game pertama kita. Wow, siapa sangka bahwa Shiva ternyata mampu untuk mendeliver damage secara maksimal. Dan bahkan menimbulkan efek kejut ketika Superken melakukan mistake. Tapi ternyata kesalahan tersebut ditutupi semua oleh teman-temannya. Mencoba untuk memasangkan hard guard, di-trigger begitu saja. Ada beberapa movement dari Cars juga yang mungkin tidak expect bahwa burst damage-nya sudah terlalu tinggi dengan Demon Hunter Sword. Oke, dan ini semua momennya diciptakan thanks to Moreno. Ya. Moreno save the day. Astra recall dari Moreno yang membuat Vincent tumbang yang akhirnya free retribution di tangan dari sosok Superken. Dan bahkan aku merasa dengan satu momen yang dimana Superken sempat keculik dengan onward dari Audi TZ, itu udah jadi satu kesalahan yang sebenarnya nggak perlu dilakukan oleh Big Hero Alpha. Ya, dan overextend team fight-nya ini loh masalah Betul. utamanya. Ketika mereka sudah sadar bahwa Lord masih berjalan, tidak di-clear sama sekali oleh teman-teman dari Big Hero Alpha. Ya. Dan malah terus-terusan spam jadinya super minionnya. Iya, Dan Kak. itu malah jadi poin plus untuk Big Hero Alpha karena tidak ada yang melakukan takedown terhadap Lord yang sudah didapatkan. Apalagi Lord Enhance. Oh my god, Lord Enhance yang harusnya belum rugi. Ya, Yang jadi harusnya belum bisa mendobrak best turret, Momo-chan. Ya. Itu kalkulasi aku, itu Lordnya nggak bisa nembus best turret, tapi out of nowhere 2 point kill. Merubah segalanya. oh iya. Ketika satu pemain udah keculik di mid, kita udah bertanya-tanya apa yang dilakukan Superken. Nah makanya tadi kan Ranger Mas sempat bilang ini nggak terlalu bijak untuk menuju ke arah Cars. Tapi jangan lupakan juga bahwa memang sudah ada Necklace of Durance, ada Baxia Mark juga. Ya. Terlalu banyak efek life drain yang sudah dipersiapkan untuk menabrak Cars. Dan itu tujuannya. Si Halberd sudah ada di tangan dari Persorizo. Lalu kita melihat juga bagaimana Super Key dengan Necklace of Durance-nya. Dan ini dia player of the game by Samsung Galaxy A34 A54 5G jatuh ke tangan dari Shiva. Ya, positioning dari seorang Shiva yang bahkan sulit untuk digapai oleh pemain-pemain dari Rebellion Zion membuat dia memiliki 100% kill participation. 100% kill participation 100%. dengan total 4 kill dari Big Hero Alpha saja. Gila ya. Total 4 kill. Kita ngeliat tempo permainan yang pelan banget dan Wah. kita cukup mempertanyakan mereka bawa Angela, mereka bawa Bruno tapi nggak ada permainan yang agresif. Ini mengingatkanku dengan Big Hero Alpha di season yang ke-7. Ketika mereka slow tempo banget early game-nya, late game itu baru beranjak loh. Mereka bener-bener naikin temponya. Dan untuk sekarang dengan Husklaw, ada Berserker's Fury juga, Malefic Roar, Wah, ditambah dengan Demon Hunter Sword, 3 item lifesteal bahkan. Membuat Shiva sangat sulit untuk ditumbangkan. Sekali tabrak dengan Baxia Shield Unity. Lihat Shivanya langsung flicker, Wind of Nature pun dibuka. Mau nggak mau itu adalah salah satu tindakan preventif yang Yap. ada. Dan memang tidak ada gerakan preventif lain dari Shiva Dan untuk dia- bermain dengan ofensif. enak banget ngebuka worldly-nya. Jadi kayak nggak seakan-akan karena nggak ada yang bisa ngagapai dia, nggak ada yang Ya. bisa menghentikan dia. Worldly-nya bener-bener bebas banget dari seorang Shiva. Dan dia udah punya Wind of Nature. Ditambah dengan Fatal, Wah. emblem yang mungkin tidak semua marksman akan membawa karena mungkin ada beberapa yang bakal bawa agility atau bahkan swift. Mhm. Bahkan kayak Kari kan kayaknya lebih oke kalau misalkan swift daripada Fatal karena nggak bakal bisa functional Yap. dengan kehadiran dari Golden Staff. Tapi untuk sekarang dengan adanya